Bis yang ditumpangi Devi dan beberapa bis yang lain itu nyasar. Jadi tiba-tiba nyasar. Nah, sopirnya ini harusnya kan sudah hafal jalan karena mereka nggak 1-2 kali melakukan perjalanan pulang pergi dari Jawa Timur ke Bali. Dan ini adalah hal ganjil pertama. Mereka berpikir kok bisa rombongan studi tour ini nyasar ke pelosok-pelosok kampung seperti ini. Nah, di situ teman-teman satu bis dan teman satu kamarnya Lilung ditanya sama guru-guru. Ini Lilung mana? Ini kok nggak ada? Ternyata sejak malam di hotel itu, Lilung ini katanya nggak tidur di kamarnya. Jawaban dari orang pintar itulah yang bikin merinding. Jadi di situ ada yang menjelaskan, itu anak itu lagi disembunyikan. Tapi ada yang bilang juga, dia lagi disasarin, itu tempatnya jauh, belum kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Devi yang asalnya dari Pandaan, Jawa Timur. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau teman-teman jalan ke Bali, teman-teman pasti tahu, di setiap sudut, entah itu di depan toko, di persimpangan jalan, atau mungkin di bawah pohon besar, atau bahkan di pinggir-pinggir pantai itu, kita sering ngelihat ada wadah kotak kecil dari janur kelapa yang isinya itu bunga warna-warni. Kadang masih ada juga dupa yang masih nyala di situ dan kadang ada isinya permen, biskuit, atau bahkan rokok di dalamnya. Nah, benda itu teman-teman namanya canang sari atau sering juga disebut banten atau sajennya orang Bali. Nah, bagi kita orang awam atau pendatang atau orang yang berasal dari luar Bali, mungkin ngelihat itu cuma sekedar hiasan atau bahkan mohon maaf dianggap sampah yang berserakan. Tapi bagi saudara-saudara kita umat Hindu di Bali, canang sari itu maknanya dalam banget. Itu adalah wujud rasa syukur mereka kepada Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, dan sejarahnya itu panjang. Konsep ini berasal dari ajaran Trihita Karana, yaitu 3 penyebab kebahagiaan. Salah satunya adalah hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam. Nah, sajen ini atau yang biasa disebut banten sama orang Bali ini fungsinya untuk menjaga keharmonisan itu. Ada yang ditujukan ke atas, ini sebagai bentuk ucapan terima kasih. Ada juga yang diletakkan di bawah di tanah untuk menetralisir energi negatif dari buta kolo atau makhluk bawah, supaya tidak mengganggu manusia. Jadi teman-teman lihat sajen-sajen di jalan, tujuannya itu mulia. Mereka sedang berdoa supaya alam semesta ini seimbang, biar kita semua yang tinggal di dalamnya itu selamat. Nah, sikap kita sebagai pendatang itu seperti apa? Jelas bahwa kita harus punya rasa hormat. Istilahnya di mana bumi dipijak, ya di situ langit dijunjung. Bahwa kita ini adalah tamu, kita numpang main di tanah orang, jadi jangan sekali-sekali kita bersikap sompral atau kurang ajar. Jangan sengaja, apalagi untuk menginjak sajen-sajen itu, jangan menendang, dan yang paling fatal ya jangan pernah ngambil apapun yang ada di dalam sajen itu. Mungkin bagi orang yang nggak tahu, ketika ngelihat ada sebatang rokok di dalam sajen itu atau sekeping biskuit,
itu mungkin barang yang sepele. Tapi perlu diingat bahwa barang itu sudah dipersembahkan. Dan yang terpenting itu bukan hak kita. Mengambil hal itu, ini sama saja kita mencuri atau menghina tuan rumah. Baik tuan rumah yang terlihat, yang wujudnya manusia, maupun tuan rumah yang tidak terlihat atau penunggu alam di sana. Jadi cerita yang akan kami ceritakan di episode kali ini teman-teman, ini adalah semacam sebuah peringatan keras untuk kita semua. Cerita ini tentang seorang anak muda yang iseng, sok berani mengambil barang dari sajian cuma buat gaya-gayaan, dan akhirnya dia harus membayar mahal dengan pengalaman yang sangat mengerikan sekali. Dan cerita ini dibagikan oleh seorang sobat kembara yang bernama Devi. Devi ini asalnya dari Pandaan Pasuruan. Kalau dihitung-hitung umur Devi di tahun 2026 ini sudah menginjak 30 tahun. Jadi dia seumuran dengan teman-teman generasi 90-an akhir. Nah, cerita yang akan dibagikan Devi ini adalah pengalaman mistis yang dia alami sewaktu dia masih duduk di bangku SMK. Tepatnya pada saat acara rekreasi atau studi tour ke Bali. Tapi sebelum kita masuk ke inti kejadian horor di Bali itu, Devi minta tolong supaya diceritakan dulu latar belakang sekolah dan juga keluarganya. Ini penting supaya teman-teman paham siapa Devi ini dan kenapa mereka semua di sana bisa mengalami hal-hal ganjil tersebut. Jadi, Devi ini adalah anak pertama dari 2 bersaudara. Dulu dia bersekolah di SMK di Pandaan sana. Pengakuan Devi ini jujur, sebenarnya sekolah tempat dia itu bukan sekolah favoritnya. Jadi niat awalnya dia bukan mau masuk ke situ. Tapi karena Devi ini punya minat yang besar di dunia komputer, dia ngebet banget pengen masuk jurusan TKJ atau Teknik Komputer dan Jaringan. Nah, waktu itu dia sempat tes di SMK negeri lain, tapi gagal karena persaingannya ketat banget. Jurusan TKJ waktu itu memang lagi jadi primadona dan peminatnya itu membludak. Akhirnya ya mau nggak mau, Devi memilih SMKA ini di Pandaan itu karena di situ ada jurusan yang dia idamkan. Nah, perlu teman-teman tahu juga bahwa di masa-masa itu, SMK tempat Devi sekolah ini punya reputasi yang agak nyeleneh. Jadi artinya SMK ini terkenal dengan anak-anaknya yang nakal, yang bandel. Dan nakalnya itu bukan nakal biasa, tapi kenakalan remaja yang lumayan parah. Menurut cerita Devi sendiri, di sekolahnya itu sering banget ada kasus siswi hamil di luar nikah. Terus soal baju seragam, banyak siswi yang sengaja menjahit seragamnya sampai press body alias ketat banget, sampai menunjukkan lekuk tubuh. Dan kalau murid laki-lakinya, ini beda lagi, mereka itu terkenalnya sering tawuran antar sekolah. Dan kalau untuk urusan ngerokok di lingkungan sekolah ini sudah jadi rahasia umum. Tapi alhamdulillahnya meskipun lingkungannya seperti itu, selama Devi sekolah di sana sampai lulus, nggak pernah ada kasus narkoba atau obat-obatan terlarang seperti ganja atau sabu-sabu. Paling mentok adalah ya kenakalan remaja yang kami sebutkan tadi. Nah, Devi sendiri mengakui, dia juga bukan murid teladan. Dia termasuk anak yang bandel, hobinya juga sering bolos pelajaran, dan kalau pas jam pelajaran kosong atau gurunya membosankan sekali, Devi itu lebih sering menghilang dari kelas, terus ujung-ujungnya ya dia nongkrong di kantin sama teman-teman gengnya. Jadi bisa dibilang, Devi ini anak yang hidup di jalanan sekolah, bukan siswa yang duduk manis di perpustakaan. Nah, sekarang kita masuk ke latar belakang keluarganya Devi. Dari cerita keluarga besarnya, ternyata leluhurnya Devi baik dari Mbah Kung maupun Mbah Utinya ini adalah orang-orang yang mengerti. Maksudnya mengerti di sini, mereka itu punya kemampuan supranatural atau ilmu kebatinan. Dan namanya ilmu atau kemampuan leluhur itu ya kadang-kadang bisa nurun ke anak cucunya. Nah, salah satunya nurun ke Devi ini. Jadi sejak kecil Devi itu beda sama anak-anak lain. Dia bisa dibilang punya kelebihan, atau mungkin sebagian orang bilang itu adalah kekurangan, yaitu dia ini bisa ngelihat hal-hal yang tidak kasat mata. Devi ingat betul, waktu dia masih kecil, sebelum umur 10 tahun itu, dia mempunyai penglihatan yang terbuka lebar. Jadi dia sering ngelihat penampakan-penampakan di sekitarnya itu dengan jelas. Saking jelasnya, dia ini sampai punya teman tak kasat mata. Dia punya teman gaib. Kata ibunya Devi, dulu Devi ketika kecil itu punya 2 teman main yang namanya Homad dan Hoci.
Jadi setiap hari Devi itu main sama mereka berdua, ngobrol juga sama mereka, ketawa-ketawa sendiri. Padahal kalau pas dilihat orang lain ya, Devi itu mainnya sendirian, nggak ada siapa-siapa di situ. Nah, orang tua Devi sendiri, bapak dan ibunya, lama-lama khawatir ketika ngelihat Devi yang seperti itu. Mereka takut kalau Devi terus-terusan seperti ini, nanti bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya akhirnya sebelum dia berusia 10 tahun itu, orang tuanya memutuskan untuk menutup penglihatan Devi. Mereka, orang tua Devi ini minta tolong orang pintar untuk menutup mata batinnya. Dan setelah ditutup itu, Devi jadi anak normal lagi, tapi dia masih bisa ngelihat hal-hal semacam itu, tapi nggak sesering yang belakangan. Nah, tapi namanya bakat bawaan, pas dia masuk kelas 1 SMK itu tiba-tiba mata batinnya itu kayak kebuka lagi sedikit demi sedikit, terus akhirnya ditutup lagi sama orang tuanya melalui orang pintar. Dan jujur kata Devi, setelah penutupan yang kedua kalinya itu, mata batinnya ini malah terbuka lagi pelan-pelan sampai sekarang. Bedanya kalau sekarang Devi itu nggak ngelihat wujud mereka secara full atau secara penuh, seperti dia waktu kecil. Kalau sekarang ini dia cuma bisa melihat sekelebatan bayangan atau sekilas saja. Tapi meskipun cuma bayangan, dia tahu persis ada sosok apa di situ, karena instingnya itu tajam. Nah, di rumah Devi sendiri ini juga ada benda peninggalan leluhur, ada 2 bilah keris yang disimpan bapaknya sampai sekarang, dan Devi itu pernah diperlihatkan sosok isi atau penjaga dari keris itu. Wujudnya adalah 2 orang laki-laki tua, mereka berdua itu pakai jubah putih, jenggotnya panjang hampir putih semua, dan mereka pakai sorban warna putih. Tapi anehnya Devi ini nggak pernah ngelihat wajah kedua sosok bapak-bapak yang pakai jubah putih itu. Wajahnya selalu samar. Nah, sebenarnya selama hidup sampai umur 30 tahun ini, banyak banget penampakan-penampakan yang sering ditemui oleh Devi, tapi dia memilih cuek. Karena dia punya prinsip, ya sudah, kita punya alam masing-masing, dan kalau kebetulan ngelihat, ya mungkin lagi apesnya dia bisa ngelihat. Devi nggak mau terlibat jauh atau sok kenal sama mereka, karena menurut dia itu bakal merepotkan ke depannya. Dan itu tadi adalah sekilas profil tentang Devi. Dan sekarang kita kembali ke cerita utamanya. Kita mundur ke 12 tahun yang lalu, di sekitaran tahun 2014. Waktu itu Devi ini baru saja lulus SMK. Nah, seperti kebiasaan sekolah pada umumnya, setiap angkatan yang lulus itu pasti diadakan acara perpisahan atau studi tour lah istilahnya. Dan tujuannya itu klasik, yaitu kalau nggak Jogja ya Pulau Bali. Nah, tahun itu rombongan sekolah Devi ini berangkat ke Bali, bawa banyak bis, sekitar 4-6 bis yang ukurannya itu besar-besar semua. Dan pesertanya ini gabungan dari 3 jurusan, yaitu jurusan akuntansi, TKJ, dan juga TAV, yaitu teknik audio video. Tempat duduk itu sebenarnya sudah diatur sama guru, itu sesuai dengan kelasnya masing-masing. Ya, tapi namanya juga anak-anak SMK, pasti ada saja yang tukar-tukar bangku supaya bisa duduk dengan teman gengnya atau bisa jadi pacarnya. Nah, perjalanan ke Bali ini dijadwalkan selama 4 hari 3 malam, rinciannya 1 malam mereka jalan pas berangkat itu, 1 malam lagi menginap di hotel di Bali, dan 1 malam lagi perjalanan pulang. Waktu itu rombongan ini berangkatnya itu hari Jumat siang, sekitar pertengahan bulan Mei. Setelah sholat Jumat itu, semua siswa kumpul di depan gerbang sekolah, suasananya rame dan seru banget, ya khaslah anak-anak yang mau liburan panjang. Awal perjalanan dari Pandaan itu terasa biasa saja. Busnya yang melaju iring-iringan, tapi perlu diingat bahwa di tahun 2014 itu belum ada tol Trans Jawa yang tembus sampai Probolinggo seperti sekarang. Jadi bis itu harus lewat jalan arteri biasa, lewat kota demi kota. Dan perjalanannya itu jauh lebih panjang dan melelahkan. Nah, keanehan pertama ini mulai terjadi pada saat rombongan ini masuk wilayah Probolinggo. Waktu itu nggak tahu gimana ceritanya, bis yang ditumpangi Devi dan beberapa bis yang lain itu nyasar. Jadi tiba-tiba nyasar. Nah, sopirnya ini harusnya kan sudah hafal jalan, karena mereka nggak 1-2 kali melakukan perjalanan pulang pergi dari Jawa Timur ke Bali. Tapi masalahnya bis-bis besar ini itu malah belok masuk ke jalan-jalanan kampung. Jadi benar-benar masuk ke desa-desa, bukan jalan raya, tapi jalan desa yang ukurannya sempit banget.
Semakin lama bis ini jalan, semakin masuk ke dalam pelosok-pelosok desa, kanan kiri ini cuma rumah warga dan juga kebun-kebun. Nah, disitulah suasana di dalam bis ini mulai ada kebingungan. Siswa-siswa ini mulai tanya, loh Pak, ini kok lewat sini, ini mau kemana? Karena mereka merasa aneh, jalan itu cuma cukup untuk satu bis. Dan semua warga yang ada di sana ini mulai keluar rumah masing-masing ngelihat, loh ini kenapa kok ada bis di sini? Nah, di situ sopirnya ini juga kelihatan bingung sebenarnya, tapi mereka itu berusaha untuk supaya anak-anak ini nggak terlalu kepikiran. Sebenarnya, siswa-siswa sudah ngelihat bahwa sopir ini juga bingung kenapa kok bisa sampai masuk ke pelosok desa seperti ini. Dan itu nyasarnya jauh banget. Sampai akhirnya mereka sadar bahwa jalan di depan ini sudah nggak bisa lagi dilewati bis. Nah, mau nggak mau, akhirnya rombongan iring-iringan bis besar ini harus putar balik di jalan kampung yang sempit itu. Dan itu butuh waktu lama dan sempat membuat heboh warga kampung di situ. Dan ini adalah hal ganjil pertama. Mereka berpikir kok bisa rombongan studi tour ini nyasar ke pelosok-pelosok kampung seperti ini. Dan itu sopir ini belum mengkonfirmasi hal itu, kenapa kok mereka bisa sampai nyasar di sana. Dan setelah berhasil keluar dan kembali ke jalan raya itu, kondisinya ini sudah mulai gelap. Devi yang capek ini akhirnya ketiduran di bangku bus, begitupun juga dengan teman-teman yang lain. Nah, tiba-tiba waktu itu Devi ini dibangunkan sama teman-temannya. Dev, bangun Dev. Ini sudah masuk Python, jangan tidur. Waktu itu memang sudah malam, mungkin habis isya. Langit sudah gelap banget. Bis mereka ini melewati kawasan PLTU Python. Nah, teman-teman pasti tahu Python, pembangkit listrik yang besar banget di pinggir pantai itu, dan kalau malam pemandangannya itu luar biasa cantik. Lampu-lampunya itu banyak sekali, pipa-pipa raksasa dan juga cerobong asap, persis seperti kota masa depan atau pabrik raksasa yang nggak pernah tidur. Di kalangan sopir bis dan juga beberapa warga Jawa Timur, ada mitos yang cukup terkenal. Dan ini masih diyakini oleh beberapa orang, katanya kalau pas lewat jalur Python di malam hari, penumpangnya itu dilarang tidur. Katanya ini adalah sebuah pamali. Nah, katanya supaya nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena di daerah sana itu dikenal angker dan juga rawan kecelakaan. Makanya di situ beberapa guru dan juga kernet bis ini membangunkan semua siswa yang tidur. Jadi suasana di dalam bis itu jadi agak tegang. Tapi di satu sisi lain mereka juga kagum ngelihat pemandangan lampu Python yang megah tapi kelihatan serem itu. Nah, setelah melewati Python dengan aman, nggak lama kemudian bisnya ini berhenti di sebuah rumah makan. Mereka istirahat makan malam yang lumayan lama di situ, ya sekedar untuk meluruskan kaki. Ada yang ke toilet dan ada yang sholat. Dan setelah tenaga mereka terisi, rombongan kembali naik ke bis untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Pelabuhan Ketapang. Nah, kejadian horor yang sebenarnya ini baru akan dimulai ketika mereka sampai di Bali nantinya. Tapi perjalanan menuju ke sana pun ternyata sudah memberikan tanda-tanda yang kurang enak. Singkat cerita, bis rombongan Devi ini sampai di Pelabuhan Ketapang, itu tengah malam, sekitar jam 12 malam. Setelah mereka antre dan akhirnya masuk kapal, mereka menyeberang Selat Bali itu selama kurang lebih 1 jam. Nah, teman-teman harus ingat, ada perbedaan waktu antara Jawa dan Bali. Waktu Indonesia bagian Barat sama waktu Indonesia bagian Tengah. Itu selisihnya 1 jam. Jadi, pas mereka sampai di Gilimanuk, Bali, yang harusnya jam 1 malam, di jam setempat itu sudah menunjukkan jam 2 pagi. Nah, setelah keluar dari pelabuhan Gilimanuk itu, bis melanjutkan perjalanan menuju ke Denpasar. Jalurnya itu melewati kawasan hutan Taman Nasional Bali Barat. Jalannya lurus, sepi, dan kanan kirinya itu hutan lebat. Nah, disinilah kejanggalan kedua itu terjadi. Tiba-tiba iring-iringan bis ini berhenti total, kondisi macet. Padahal jam segitu seharusnya jalanan ini sepi. Jadi waktu itu bis mereka ini berhenti lama banget. Bukan 1 atau 2 jam, tapi hampir 4 jam mereka tertahan di tengah hutan yang gelap itu. Ternyata penyebabnya katanya di depan ada pohon besar yang tumbang di sana. Dan secara otomatis menutup jalan, bahkan sampai ada kendaraan yang tertimpa pohon. Nah, mau nggak mau rombongan harus nunggu sampai pohon itu benar-benar dievakuasi. Devi di situ merasa kalau ini aneh banget. Tadi mereka sempat nyasar di Probolinggo, dan pada saat itu mereka tertahan pohon tumbang di area hutan Bali. Rasanya tuh kayak ada yang menghalang-halangi mereka untuk masuk ke pusat kota Bali. Nah, karena macet yang parah itu, jadwal wisata ya jadi berantakan. Nah, rencana awal mereka
tujuan pertama itu adalah ke Pura Ulun Danu Baratan. Puranya itu cantik di tengah danau yang gambarnya ada di uang kertas 50 ribuan edisi lama itu. Tapi begitu mereka mendekat ke arah sana, jalanan ditutup. Ternyata hari itu sedang ada upacara adat besar di Pura Ulun Danu. Rombongan nggak bisa masuk di situ, dan ini aneh lagi. Seharusnya kan tour guide atau biro perjalanan sudah tahu jadwal upacara adat jauh-jauh hari. Tapi kali itu kok bisa meleset. Jadi rasanya kayak tempat itu menolak kedatangan rombongan Devi. Akhirnya kunjungan ke Ulun Danu itu pun dibatalkan. Dan sebagai gantinya mereka langsung menuju ke destinasi kedua. Yaitu sebuah tempat yang bentuknya seperti pura, tapi di dalamnya itu ada panggung pertunjukan tari-tarian Bali. Nah, di sini ada aturan ketat. Siswi yang sedang berhalangan atau datang bulan dilarang keras masuk ke area pura. Devi dan teman-temannya yang kondisinya bersih, mereka masuk ke dalam. Mereka di situ numpang mandi, bersih-bersih diri, sarapan pagi, dan melanjutkan nonton tari-tarian. Nah, selesai dari sana itu rombongan lanjut ke destinasi ketiga, yaitu Pantai Pandawa. Dan mungkin teman-teman sudah tahu, Pantai Pandawa waktu itu lagi hits banget. Jalanannya itu membelah tebing kapur yang megah. Nah, di situ Devi dan teman-teman ini langsung seneng-seneng. Mereka semua langsung main air di pantai. Ya, layaknya anak SMA yang baru lulus, mereka main air, foto-foto, terus belanja oleh-oleh dan makan siang. Suasana waktu itu cair. Mereka semua seneng dan mereka lupa sama kejadian macet dan juga nyasar di pelosok desa tadi. Mereka akhirnya main di pantai itu sampai sore, sekitar jam 4 sore wita, matahari waktu itu sudah mulai condong ke barat dan disitulah rombongan bersiap pulang menuju ke penginapan atau ke hotel. Nah, jalan keluar dari Pantai Pandawa itu kan menanjak dan membelah tebing kapur. Pas lagi jalan nanjak itulah, salah satu bis dari rombongan mereka, bukan bis yang dinaiki Devi, itu mengalami pecah ban. Bus itu banyak bocor, dan bocornya itu bukan cuma sekali, tapi berkali-kali ketika melewati tanjakan itu. Pokoknya waktu itu aneh banget, padahal kondisi ban ini masih bagus. Dari situlah akibatnya rombongan mereka ini terpecah. Jadi busnya yang dinaiki Devi yang kondisinya aman, mereka disuruh jalan duluan ke hotel, sementara bis yang bocor itu tertinggal di belakang nunggu perbaikan. Nah, bis rombongan Devi sampai di hotel duluan, mereka langsung check-in, makan malam, sholat, dan masuk kamar masing-masing. Satu kamar diisi 3-4 orang. Sesampainya di kamar hotel itu, Devi merasakan hawa yang gak enak banget. Entah ini cuma perasaan Devi karena adaptasi tempat baru, atau memang ada sesuatu di kamar itu. Hawa itu benar-benar sumpek dan bikin merinding. Devi merasa kayak ada yang mengawasi terus-menerus, terutama dari arah kamar mandi. Setiap kali dia ngelihat pintu toilet, itu dia langsung merinding. Dan ternyata teman-teman yang tinggal di kamar itu juga merasakan yang sama. Di kamar yang lain pun juga ngomong seperti itu. Ditambah lagi dekorasi kamar hotel itu agak unik tapi terlihat menyeramkan. Jadi di dinding kamar itu ada hiasan kepala-kepala hewan. Devi sendiri agak lupa, kayaknya waktu itu yang jadi pajangan di kamar itu kemungkinan kepala menjangan atau kijang yang diawetkan. Nah, mata hewan yang diawetkan itu seolah-olah hidup dan terus-terusan ngelirik ke arah Devi dan teman-temannya. Nah, karena saking takutnya, Devi dan teman-temannya ini sepakat lampu kamar mandi tetap dinyalakan, pintunya ditutup rapat, terus lampu kamar utama juga nggak boleh dimatikan. Jadi mereka tidur itu dengan lampu yang menyala terang. Nah, singkat cerita, meskipun takut, mereka akhirnya ketiduran karena capek banget. Nah, posisi waktu itu, bis yang tadi pecah ban itu katanya dikabarkan sudah sampai di hotel juga. Jadi semua murid dianggap sudah lengkap dan mereka ada di kamarnya masing-masing. Terus keesokan paginya, jadwal wisata ini berlanjut ke Pantai Kuta. Nah, seperti biasa di Kuta ya mereka jalan-jalan, mereka foto-foto dan belanja-belanja. Dan di sini ada cerita lucu sedikit, Devi dan teman-teman ini sempat kena tipu sopir angkot pas mau ke pusat oleh-oleh Krishna dan jogger. Tapi ya sudahlah, itu adalah bumbu perjalanan. Nah, ada momen ketegangan yang sebenarnya terjadi pas sore harinya. Waktu mereka santai di Kuta sudah habis itu, semua siswa disuruh kumpul kembali di parkiran bis. Guru-guru di situ mulai mengabsen muridnya satu persatu. Di setiap bis itu dipanggil namanya. Nah, tiba-tiba setelah dicek semua, ada satu nama yang dipanggil, tapi siswanya ini nggak ada. Orangnya nggak ada, namanya kita sebut saja Lilung. Nama aslinya Devi lupa, tapi anak ini panggilannya Lilung. Kenapa dipanggil Lilung? Karena perawakannya tinggi besar dan kulitnya itu agak gelap.
Lilung ini anaknya asik sebenarnya. Dia itu tipe anak yang selengean, dia ceriwis juga, suka jahil ke teman-temannya, susah dibilangin, tapi memang lucu. Dia itu mood booster di kelas. Kalau ada Lilung, suasana itu pasti rame. Nah, di situ teman-teman satu base dan teman satu kamarnya Lilung ditanya sama guru-guru. Ini Lilung mana? Ini kok nggak ada? Awalnya mereka mengira Lilung tidur di bus lain atau mungkin dia main ke kamar teman yang lain. Nah, wajar kan anak cowok suka pindah-pindah, tapi setelah dicek ke semua base, Lilung ini nggak ada. Guru-guru di situ mulai panik, teman sekamarnya baru sadar, loh Pak, dari semalam itu, Lilung itu memang nggak balik ke kamar, dia nggak tidur di kamar. Jadi dia ini nggak kelihatan di hotel. Ternyata sejak malam di hotel itu, Lilung ini katanya nggak tidur di kamarnya. Nah, guru-guru masalahnya nggak ada yang tahu, nggak ada yang lihat juga. Mau ditelepon pun juga percuma karena Lilung ini memang sengaja nggak bawa HP selama studi tour itu. Suasana di parkiran bus di Kuta itu jadi tegang ketika mereka mencari keberadaan Lilung. Nah, para pemandu wisata ini pun dikumpulkan, mereka di situ berdiskusi serius. Kebanyakan mereka ini adalah orang-orang asli Bali. Akhirnya para beli ini menelpon orang pintar atau paranormal kenalan mereka di Bali. Karena mereka sudah mengira kalau ini aneh banget. Jawaban dari orang pintar itulah yang bikin merinding. Jadi di situ ada yang menjelaskan, itu anak itu lagi disembunyikan. Tapi ada yang bilang juga, dia lagi disasarin, itu tempatnya jauh, belum kelihatan. Dan yang paling mengerikan, ada satu paranormal ini yang bilang, kalau sampai maghrib ini, atau besok pagi dia belum balik, anak ini nggak bakal bisa pulang selamanya. Sontak di situ semua guru dan murid ini ketakutan. Nah, waktu sudah semakin sore, matahari sudah mulai terbenam, dan sebentar lagi maghrib, jadwal rombongan itu harusnya segera nyebrang balik ke Pulau Jawa. Akhirnya keputusan berat ini harus diambil. Nggak mungkin juga ratusan siswa ini nunggu di Bali tanpa kepastian hanya untuk nunggu satu orang. Akhirnya di situ diputuskan, rombongan bus ini tetap pulang ke Pandaan malam itu juga. Sementara beberapa tour guide dan mungkin ada guru-guru perwakilan, mereka harus tetap tinggal di Bali untuk mencari Lilung, dibantu dengan paranormal yang ada di sana. Nah, perjalanan pulang ke Jawa itu rasanya hening banget. Gak ada yang berani bercanda karena mereka belum dapat kabar tentang Lilung. Semua memikirkan nasib Lilung. Sampai keesokan paginya, ketika bus ini sudah menyeberang dan sampai lagi di daerah Jawa Timur, waktu itu di sekitaran daerah Paiton, tiba-tiba HP salah satu temannya Devi yang namanya Wiwin ini bunyi. Ada nomor asing yang nelpon. Pas diangkat, ternyata Wiwin kaget. Ternyata yang telepon ini Lilung. Dia ngomong seperti ini, "Halo Win, ini aku Lilung." Di situ satu bus heboh, Lilung ternyata selamat. Dia nelpon pakai HP budenya. Ternyata katanya Lilung ini sudah sampai di Jawa lebih dulu daripada rombongan bus. Loh, kok bisa pertanyaannya? Jadi cerita versi Lilung yang dia ceritakan lewat telepon itu ternyata sumber masalahnya itu terjadi ketika pas mereka ada di Pantai Pandawa. Ketika rombongan ini main di Pantai Pandawa itu, Lilung melihat ada sajen yang ditaruh di beberapa titik di pantai itu, dan namanya juga Bali, sajen atau canang sari itu hal biasa dan sakral memang. Nah, dasarnya Lilung ini anaknya selengean dan kurang sopan. Dia ngelihat di sajen itu ada sebatang rokok. Rokoknya masih utuh. Tanpa ngomong, ya tanpa takut kualat, rokok sajen itu diambil sama Lilung, diambil, dibakar, terus rokok itu dihisap. Tapi ngisapnya ini sembunyi-sembunyi, nggak ada yang tahu. Setelah kejadian ambil rokok itu, awalnya ya aman-aman saja. Tapi efeknya mulai terasa ketika busnya ini mau keluar dari pantai. Bus yang ditumpangi Lilung itu yang mengalami ban bocor berkali-kali ketika ditanjakan. Nah, itu ternyata kayak semacam peringatan pertama. Singkat cerita, busnya Lilung ini akhirnya sampai di hotel malam itu. Lilung ini masuk kamar. Dia sempat di hotel, dia sempat masuk kamar, dia sempat mandi dan bersih-bersih. Tapi karena dia ini anak cowok yang nggak bisa diem, dia nggak langsung tidur. Dia lapar waktu itu, terus Lilung ini keluar sebentar ke warung depan hotel. Dia mau beli air panas untuk menyeduh pop mie. Jadi dia jalan kaki itu keluar hotel. Dan tadi dia ini sempat pamit ke teman-temannya. Teman-temannya itu nanya, "Mau kemana, Lung?" "Ntar aku mau beli air panas." Karena di hotel itu nggak disediakan air panas. Jadi dia keluar sambil bawa pop mie-nya. Dia mau beli air panas untuk menyeduh pop mie-nya ini. Jadi waktu itu Lilung ini jalan kaki keluar hotel. Dia belilah air panas di warung, terus balik lagi ke hotel.
Nah, disinilah kejadian horornya. Begitu Lilung ini jalan masuk ke area hotel, suasananya itu berubah 180 derajat. Jadi hotel yang tadinya ini rame, tiba-tiba sepi, kosong melompong. Bis-bis pariwisata yang parkir berjejer di depan itu semua hilang. Dan hotel ini itu auranya beda. Jadi kayak hotel yang terbengkalai. Dan nggak ada satupun kendaraan di situ, nggak ada satupun orang yang bisa ditemui oleh Lilung. Waktu itu sebenarnya Lilung ini langsung panik. Lah, ini bisnya kemana? Dia mikirnya dia ditinggal. Tapi kenapa kok rombongan ini pergi di jam-jam malam seperti ini? Akhirnya dia cepet-cepetan lari ke kamar temannya. Dia mau cek. Nah, pintunya waktu itu diketok-ketok, nggak ada yang bukain. Dia akhirnya maksa buka pintu itu, ternyata kamar ini kosong. Dan kamar itu kondisi gelap, terbengkalai, nggak ada tas, nggak ada koper, dan nggak ada tanda-tanda kehidupan. Nah, di pikiran Lilung waktu itu cuma satu, waduh, aku ditinggal ini. Rombongan ini yang ada di pikiran Lilung mungkin sudah pindah hotel atau sudah pulang. Padahal di dimensi nyata yang sebenarnya, teman-temannya dan juga Devi ini semua ada di kamar. Mereka semua tidur nyenyak di kamar. Bis-bis juga terparkir di halaman parkir. Tapi di penglihatan Lilung, hotel ini bangunan kosong, nggak ada penghuninya dan terbengkalai. Jadi waktu itu, Lilung ini sendirian di situ. Dia lari ke belakang menuju ke tempat makan. Begitu dia ke belakang, ini suasananya sudah beda banget, gelap. Dan di situ dia melihat beberapa sosok makhluk halus. Ada pocong, ada makhluk-makhluk halus seperti buto. Dia lari ketakutan dan dia di situ sempat teriak-teriak. Sampai pada akhirnya kondisi yang seperti itu membuat dia ini nangis. Dia nangis sendirian dan dia lupa kalau dia ini mau makan pop mie itu ditinggal. Dia nangis, dia teriak-teriakkan nama teman-temannya. Jadi hotel ini terbengkalai, hotel ini kosong. Padahal ya disitulah Lilung ini tidur, tapi dia nggak bisa ngelihat teman-temannya yang ada di sana. Nah, ketika Lilung itu nangis, dia kepikiran. Dia lari balik ke warung depan tempat dia beli air panas tadi. Jadi sambil nangis sesungguhan itu, dia akhirnya menuju ke warung itu. Dia minta tolong sama ibu-ibu yang punya warung ini. Bu, tolong saya, Bu. Teman-teman saya hilang semua, Bu. Saya ditinggal. Nah, waktu itu si ibu pemilik warung ini juga heran. Masnya tinggal di mana? Masnya nginep di mana? Itu, Bu, hotel itu, Bu. Yang ada dalam pandangan si ibu-ibu warung ini, mungkin beliau masih ngeliat ya hotel ini normal. Dan bis-bis masih terparkir di situ. Nah, yang ada dalam pikiran si ibu-ibu warung ini, mungkin masnya ini lagi bertengkar sama teman-temannya atau mungkin ada masalah sama gurunya. Terus dia di situ minta tolong. Bu, saya minta tolong, Bu. Nah, ibu ini menenangkan Lilung. Lilung waktu itu minta diantar ke terminal bis, dia mau pulang sendiri ke Jawa. Malam itu juga. Nah, si ibu-ibu ini sempat bilang, "Sudah, Mas, saya sampaikan ke gurunya ya. Hotel yang itu kan." "Ya, Bu, jangan ke situ, Bu." Karena Lilung ngelihat hotel itu terbengkalai, kosong, gelap, dan ada beberapa penampakan makhluk halus. Jadi Lilung itu melarang si ibu-ibu ini untuk masuk ke hotelnya. Padahal di pandangan mata si ibu-ibu penjaga warung ini, ya hotel ini normal. Tapi yang ada dalam pandangan Lilung ngelihat sesuatu yang menyeramkan, dan hotel ini kosong. Nah, karena waktu itu masih sekitar jam 10 malam, jadi ibu-ibu ini berpikir, ya sudahlah, mungkin dia ini butuh uang. Akhirnya ibu-ibu ini mengantar Lilung menuju ke terminal bis yang jurusan ke Jawa. Nah, Lilung yang kebetulan dia bawa tas kecil yang isinya dompet dan juga uang, dia langsung naik ke bus itu. Si ibu-ibu ini penjaga warung itu sempat tanya, "Mas, kalau nanti dicari gurunya gimana?" Enggak, Bu, orang-orang sudah pulang semua. Saya ditinggal sendirian." Akhirnya si ibu-ibu ini pun diam. Nah, ketika itulah sepanjang perjalanan, Lilung di situ cuma bisa berdoa. Jadi dia pulang sendirian naik bis umum, sementara teman-temannya yang waktu itu sudah tidur semua di hotel, yang menurut Lilung kosong, ini mereka nggak tahu apa-apa. Jadi pagi harinya, dia ini sampai di rumah budenya di daerah Situbondo sana. Dari situlah dia pinjem HP untuk menelpon Wiwin dan mengabarkan kalau dia selamat. Nah, mendengar cerita itu, gurunya Devi ini langsung menghubungi pihak tour guide yang ada di Bali. Jadi para pemandu wisata itu kaget, tapi mereka juga lega. Mereka di situ agak jengkel juga dengan kelakuan Lilung setelah dikasih tahu oleh beberapa gurunya. Nah, salah satu beli berkata di sana, "Untung loh itu cuma ditutup penglihatannya aja, Pak. Untung dia cuma dikasih lihat hotel kosong terbengkalai, biar dia pulang. Coba kalau dia dibawa masuk ke alam sana dan nggak dikasih jalan pulang. Bisa hilang anak itu beneran." Nah, alhamdulillahnya rombongan Devi ini akhirnya sampai di sekolah SMK-nya itu sekitar jam 11 siang dengan selamat. Meskipun di situ sempat ada drama teman yang hilang.
semua akhirnya bisa kumpul lagi dengan keluarga. Dan dari cerita Devi ini bisa kita ambil pelajaran mahal, bahwa di mana bumi dipijak, ya disitulah langit dijunjung. Jangan pernah meremehkan adat istiadat atau hal sakral di tempat orang. Apalagi sampai ngambil barang atau sajen cuma buat iseng atau gaya-gayaan. Nah, untung Lilung itu masih dilindungi dan dia bisa pulang dengan selamat. Nah, ada pesan penting yang dititipkan oleh Devi untuk kita semua. Pesan Devi ini singkat. Ada pepatah lama yang bilang bahwa, yaitu tadi, di mana bumi dipijak, ya disitulah langit dijunjung. Bahwa kita ini hidup di Indonesia, di Nusantara yang terkenal dengan keragaman budayanya. Jadi sudah sewajarnya kalau kita sedang main atau singgah di tempat baru, ya kita harus menghormati adat dan budaya setempat. Intinya kita harus saling jaga toleransi. Jangan sompral, jangan sok tahu, apalagi sok jago. Dan pelajaran yang paling penting dari cerita tadi, jangan sekali-sekali mengambil apa yang bukan milik kita. Apalagi ngambil barang dari tempat keramat atau sajen seperti yang dilakukan oleh temannya Devi tadi. Dan semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.